Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi bisa menjadi amalan yang dikerjakan setiap hari, bahkan setiap saat. Dengan membaca ayat kursi, seorang muslim bisa mendapatkan perlindungan di dunia dan juga dimudahkannya masuk surga. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran, ayat kursi dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Membaca ayat kursi menjadi satu amalan yang memiliki banyak keutamaannya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa ayat kursi menjadi ayat paling utama dalam Al-Quran. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Selain sebagai ayat utama dalam Al-Quran dan bisa mendapatkan lindungan dari syaitan, ayat kursi juga memiliki keutamaan lainnya. Berikut ini 7 keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama, dilindungi dari jin dan syaitan. Keutamaan membaca ayat kursi yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan jin dan syaitan dan terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan salat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan syaitan, dan derajatnya sama dengan orang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi juga bisa menjadi amalan yang rutin dibaca setelah menjalankan solat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi usai salat fardu, maka akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, ayat paling utama dari seluruh Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Yang keempat, dimudahkannya masuk surga. Keutamaan lain dari ayat kursi adalah dimudahkannya untuk masuk surga. An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, ayat yang agung melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait keagungan ayat kursi. Disebutkan bahawa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, setara membaca seperempat Al-Quran. Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, hai fulan,
apakah kamu sudah menikah? Laki-laki itu menjawab, belum, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah. Nabi SAW bertanya, bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad? Lelaki itu menjawab, memang benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal surat Al-Kafirun? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal surat Al-Zalzalah? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal surat An-Nars? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal ayat kursi? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, menjaga saat tidur. Ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir sebelum tidur. Dengan bacaan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ketika terlelap. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dengan membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.